Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua, yang ganteng-ganteng, yang soleh, yang cantik-cantik, yang solehah? Semoga kita semua dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pembelajaran hari ini kita masih berada di pelajaran yang ke-9, yaitu ayo kita sholat, dengan submateri mengaji di sekitar rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk sebelum belajar. Yuk kita berdoa bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu bahwa peserta didik dapat menunjukkan sikap disiplin. Lalu, yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan kegiatan agama yang dianutnya di sekitar rumah. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan, mencontohkan, dan melakukan kegiatan agama yang dianutnya di sekitar rumahnya. Mengaji. Apa sih mengaji? Mengaji menurut bahasa adalah belajar atau mempelajari. Mengaji adalah sebuah aktivitas membaca Al-Quran atau sebuah aktivitas belajar membahas kitab-kitab oleh penganut agama Islam. Aktivitas ini dalam agama Islam termasuk ibadah, dan orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kita sebagai orang Islam maka harus bisa membaca dan mempelajari Al-Quran. Seorang muslim laki-laki atau perempuan harus bisa mengaji. Orang yang mengaji akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keutamaan membaca Quran itu banyak. Di antara keutamaan membaca Al-Quran adalah yang pertama, tidak akan merugi jika membaca Al-Quran. Yang kedua, membuat hati menjadi tentram, menjadi damai. Yang ketiga, mendatangkan kebaikan. Lalu yang keempat, keutamaan Al-Quran yaitu mendatangkan
syafaat di akhirat nanti. Nah, mengaji juga boleh dilakukan di mana saja. Bisa di rumah, bisa di masjid, dan bisa di tempat yang lainnya. Mengaji dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama. Kalian harus sering mengaji di sekitar rumah kalian. Ada beberapa contoh kegiatan mengaji di sekitar rumah kalian. Yang pertama, contoh ada tempat pengajian di TPA yang biasa dilakukan setiap hari di majelis-majelis atau di yayasan tiap sore atau tiap habis maghrib, biasanya tiap hari ngajinya. Terus ada juga contoh pengajian di sekitar rumah, yaitu mengaji di rumah ustadz. Biasanya kita samperin ke rumah ustadznya, terus kita ngaji, minta jadwalnya kapan gitu. Atau bisa manggil ustadz datang ke rumah untuk ngajarin ngaji gitu. Lalu yang ketiga, ada contoh juga pengajian rutin, pengajian yang setiap seminggu sekali, biasanya ada di masjid. Seminggu sekali ngajinya ada. Lalu ada juga contoh pengajian akbar yang biasanya dilakukan ketika ada acara-acara yang gede. Misalkan yang setahun sekali acara tablik akbar, atau acara santunan, atau ada acara apa lagi yang besar-besar yang biasanya setahun sekali. Nah, itulah contoh-contoh pengajian yang di sekitar rumah kalian. Nah, Bapak sangat berharap kepada kalian harus mengaji. Kalau udah selesai sekolah, kita harus ngaji tiap hari. Bisa dilakukan sore hari, bisa dilakukan setelah sholat maghrib, bisa dilakukan malam, kapan saja yang kalian bisa. Oke. Nah, selanjutnya membaca Al-Quran atau mengaji itu juga ada adab-adabnya, ada peraturannya. Yang pertama, kita harus dalam keadaan suci. Kita harus punya wudu dulu kalau mau memegang atau membaca Al-Quran. Gak boleh main pegang-pegang aja, gak boleh main baca-baca aja. Kita harus bersuci dahulu. Lalu yang kedua, membacanya dengan pelan-pelan, membacanya dengan tartil. Tidak boleh tergesa-gesa, gak boleh buru-buru. Lalu yang ketiga, membacanya dengan khusyuk, dengan tenang. Lalu yang keempat, membaguskan suara saat membaca Al-Quran. Lalu dimulai dengan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan ditutup dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin gitu. Nah, selesai pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan yang kurang paham atau yang belum paham, bisa japri Bapak atau bisa tanya lewat komentar di bawah. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.